Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, dan Engkau pun mengundang kami sebagaimana diajarkan Putra-Mu untuk mengasihi semua sebagai saudari-saudara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini sungguh indah. Yesus menyampaikan satu kisah yang sangat indah dan penuh berkah untuk mengajarkan kepada orang yang mau mencobai Dia tentang kasih sebagai hukum yang terbesar,
Pertama-tama kasih kepada Allah sebagai gerak vertikal, dengan kasih seluruh hidup kita diundang untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa, hati, pikiran, tenaga, seluruh hidup kita. Tetapi juga kasih kepada sesama. Dan kasih kepada sesama tidak hanya kepada orang yang sepaham dengan kita, seideologi dengan kita, seagama, sesuku, dan seterusnya, tetapi bahkan mengasihi orang yang berbeda dari kita. Orang Yahudi dan orang Samaria itu selalu berbeda, bahkan mereka boleh dikatakan berkonflik. Namun justru ditunjukkan kepada kita oleh Yesus, orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi itu, dialah yang memberikan pertolongan kepada orang Yahudi yang sedang mengalami musibah. Berbeda dengan Imam Lewi yang juga sama-sama orang Yahudi tapi tidak peduli kepada sesamanya. Sedangkan orang Samaria yang sebetulnya secara apapun dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, justru memberikan pertolongan. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan untuk menolong orang itu sampai tuntas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pesan ini menjadi penting untuk kita. Dewasa ini orang begitu mudah berkonflik, berselisih, hanya karena perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan suku, dan seterusnya, lalu mudah sekali terjadi konflik. Yesus mengajak kita justru kepada mereka yang membenci kita, kita dipanggil untuk mengasihi, menunjukkan belas kasih, kepedulian, perhatian, bahkan di saat orang yang memusuhi kita itu sedang sekarat. Inilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu alasan mengapa kita semua dipanggil untuk merajut persaudaraan dengan semua orang. Semua kita bersaudara. Fratelli tutti, kita orang bersaudara. Mari berdasarkan Injil pada hari ini kita membangun semangat persaudaraan itu dalam kehidupan yang nyata. Saya mempunyai pengalaman yang unik selama kurang lebih 2 bulan berkarya di Wates. Perjumpaan-perjumpaan dengan masyarakat dalam keberagaman saat melayat, bukan melayat umat tetapi melayat warga masyarakat yang berbeda agama. Masyarakat menerima dengan baik. Saya mengikuti pertemuan di RT 3 RW 01 Punuan. Mereka menyambut dengan baik. Tidak ada diskriminasi. Inilah kehidupan yang sebetulnya menjadi contoh konkret. Perbuatlah demikian. Sabda Yesus kepada kita. Berbuat kasih. Tindakan-tindakan yang penuh belas kasih di dalam kehidupan bersama. Itulah panggilan yang harus kita wujudkan sebagai tanda kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.